Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Berikut ini kita mau ngasih informasi, ada beberapa barang yang sudah berubah lagi harganya, atau ada perubahan sistemnya di 1 April 2022. Itu di yang sudah dapat informasi susu Fresian Flag. Itu dia, selain kemarin kita dapat informasi harga naik, 1 April juga akan ditentukan dengan PPN 11%. Nah, kalau biasa kan di faktur itu ada PPN 10% ya. Untuk 1 April nanti PPN-nya untuk susu ini jadi 11%. Secara tidak langsung harganya naik 1% dari harga sebelumnya. Ini kalau harga sebelumnya, harga untuk saat ini di 145.600. Ini sebenarnya harganya udah naik juga. Kemarin ada sahabat kita yang ngomong dia masih beli harga 141. Itu harga belum naik. Kalau sekarang ini harganya untuk sekarang ini belum. Untuk sekarang ini belum, tapi untuk tanggal 1 nanti itu harganya 145.600 per kartonnya. Nggak tahu itu sudah termasuk yang 1%-nya dari 10% biasanya itu PPN itu. Kalau PPN kan biasanya 10%. Kalau untuk 1 April nanti PPN-nya 11%. Nggak tahunya sudah masuk ke yang 145.600 ini atau belum. Jika belum, berarti nanti di harga 145.600 ini ada penambahan lagi 1%. Jika seandainya yang harga dikirim ke kita itu belum masuk yang kenaikan PPN itu. Terus lagi untuk informasi harga aja agar teman-teman tidak ketinggalan harga atau tidak ketinggalan informasi harga. Walaupun di video sebelumnya saya udah sering sebutin harga-harga barang, mana tahu ada yang harga saya kasih tahu hari ini berbeda. Berarti ngikutin harga yang hari ini saya kasih tahu aja. Kalau harga-harga di video yang sebelumnya boleh ditinggalkan. Karena setiap saya bikin video saya selalu mengambil harga yang terbarunya. Untuk Milo sendiri sekarang Milo saset itu 329.000 per karton. Ini harga dari Warung Pinter. Kalau untuk gula GMP-nya sekarang naik 5.000 lagi, jadi 620.000 per karungnya. Ini dari agen. Terus Nutrisari itu ada, kalau di Warung Pinter itu ada 2 rasa. Yang satu rasa jeruk pres, yang satu lagi American Sweet. Itu harganya 710.000. Terus Denko mungkin sama seperti di video sebelumnya, harganya 497.000. Susu beruang harganya 270.000. Ini harga di Warung Pinter ya. Bisa jadi di agen selisih, bisa lebih mahal atau lebih murah tergantung pengambilan agennya ke distributor. Kopi luwak wet kopi sekarang 200.000. Terus larutan kaleng kaki 3 107.500. Terus larutan kaleng yang botol, yang bocolnya botol itu dia sama aja, mau yang 200 ml mau yang 500 ml harganya sama 124.000. Terus dapat lagi kita informasi harga sirup marjan 205.000. Sirup bango juga sama 205.000. Terus sirup ABC-nya 117.000. Ini sirup milinya mungkin beda sama tahun kemarin ya. Untuk yang ABC. Kalau untuk bango sama marjan kemungkinan besar masih mili yang sama, karena tahun kemarin saya udah pernah lihat milinya juga itu sudah di bawah 500 mili.
Kalau ABC tahun kemarin itu masih ada yang di atas 500 mili. Kalau untuk tahun ini yang harga 117.000 itu di bawah 500 mili. Kalau nggak salah 460 milian lah. Nanti dicek aja sebelum teman-teman membeli, cek milinya sama tanggal expirednya ya, jangan lupa, jangan sampai barang yang tahun kemarin kebeli. Sebenarnya kalau untuk sirup, kalau yang tahun kemarin sih sepertinya masih bisa dijual karena dia masa aktifnya itu 2 tahun atau expirednya itu 2 tahun. Tapi takutnya kenanya yang tahun sebelumnya lagi, bukan tahun kemarin. Itu bisa jadi expirednya nggak lama, bisa 2 bulan atau 3 bulanan. Hati-hati aja. Terus untuk sarden sendiri yang ABC, kalau yang kecilnya 423.000, yang besar juga sama. Biasanya yang besar lebih murah. Kalau untuk saat ini harganya sama, yang besar juga 423.000. Terus sasa yang 100 gramnya 516.000. Itu di agen ada yang udah 520.000. Kalau ini saya kebetulan ngambilnya dari harga Warung Pintar. Terus lagi sasa yang 250 gram yang seperapat 476.000. Ini ada beberapa macam yang saya sebutin tadi, harganya ini harga dari Warung Pintar, termasuk susu bendera creamer kaleng ya. Frisian Black kaleng 509.000. Kalau untuk susu sendiri saya sekarang ngambilnya bukan lagi di Warung Pintar karena sekarang susu Frisian Black itu udah dipegang sama distributor Jenindo. Kalau dulu distributor yang dulu kita harus nyari keluar karena harganya dia dulu per 100 baru ada bedanya. Kalau sekarang semenjak dipegang sama distributor Jenindo, penarikan barang BS-nya pun agak bagus. Terus harganya juga merata sama semua toko. Pengambilan di 50 ke atas itu harganya udah bagus. Jadi kita nggak perlu lagi nyari-nyari freelance. Kalau dulu kita nyari freelance itu di freelance lumayan selisihnya. Tapi kalau semenjak dipegang distributor Jenindo, susu Frisian Black saset itu atau yang kaleng, saya lebih milih belanja ke distributor Jenindo. Pertama, harga kalau saya bandingkan lebih murah di dia sekarang walaupun cuma 1.000. Terus lagi pengambilan BS-nya juga kita bisa retur. Terus lagi kita dapat tempo 2 minggu sekali untuk produk susunya. Sebenarnya itu tempo kalau untuk Jenindo itu cuma memberikan ke toko-toko itu 1 minggu ya. Pas kebetulan itu saya ngajuin ke salesnya, walaupun dia datangnya setiap minggu ke sini, tapi saya bayarnya selang-seling karena Jenindo itu produknya bukan cuma susu itu aja. Dia ada minyak Sania, minyak Sophia, minyak Sif, bihun panen, ladaku, ketumbar, itu bumbu-bumbu kayak gitu. Terus susu tadi. Jadi kalau saya ambil sekaligus semua, saya nggak bisa bayar sekaligus semua. Makanya saya waktu itu, termasuk Kara juga kan punya dia. Makanya saya waktu itu walaupun di fakturnya tanggal jatuh temponya hanya seminggu, cuma saya minta izin sama salesnya kalau saya bayar mereka itu selang-seling. Jadi minggu pertama yang saya bayar misalnya susu Kara gitu kan, nah minggu berikutnya saya bayar minyak sama apa gitu. Jadi pengambilan saya pun saya selang-seling. Jadi saya atur sendiri di 2 minggu sekali. Dan mungkin kemungkinan besar juga salesnya ngajuin ke atasannya dan mungkin di deal. Kalau nggak di deal kan barangnya nggak dikirim kan, ya pasti di ACC sama atasannya, makanya barangnya dikirim. Karena untuk seminggu bayar satu sales itu ataupun satu distributor itu, jika mereka menjual barang beberapa macam itu agak berat kalau buat tempo 1 minggu itu. Karena
dia itu barangnya banyak, terus produknya juga nggak mungkin kita ngambil kayak misalnya susu kita cuma beli 20 dus, itu nggak mungkin karena harganya nggak masuk. Kayak kara juga kita nggak mungkin beli cuma 10 dus. Begitu juga kayak bihun panen, semuanya ada targetnya masing-masing, makanya kita harus ngikutin target itu agar kita di toko juga bisa jual, harganya tidak terlalu mahal. Intinya kita bisa ngikutin target itu, dan pembayarannya pun kita atur 2 minggu sekali itu harus lunas, tapi bikin selang-seling. Kalau saya kayak gitu. Itu sih tergantung keuangannya teman-teman ya. Jika teman-teman udah dapat distributor Jenindo itu, cara mengatur pembayarannya ya terserah masing-masing, kan bisa dinego lewat salesnya, nanti salesnya nyampain ke atasannya begitu. Kurang lebihnya begitulah. Oke, mungkin kali ini hanya itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih yang sudah menonton channel Mursal Sembako, yang sudah mendukung, yang sudah komen. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.